Untuk posisi elektabilitas tetap tiga nama itu, Pak Ganjar, Pak Anies, dan Pak Prabowo. Kalau untuk kelebihan dari Pak Prabowo, dia sudah punya partai politik. Cuma tinggal mencari teman satu partai lagi seperti PKB misalnya, tetapi belum mereka berani untuk terbuka deklarasi memastikan itu. Uh, Kalau dari kelemahan Pak Prabowo, beliau sudah kampanye hampir 3 kali pemilu ya. Bahkan pernah jadi calon presiden 2 kali dan wakil presiden 1 kali. Dan tentu sudah berkunjung ya, pada soal popularitas beliau sudah klimaks ya. Kemudian tingkat kedikenalan dan kedusukannya sudah it's okay, tetapi elektabilitas beliau tanpa adanya Pak Jokowi hari ini hadir mestinya jauh lebih baik harusnya. Tetapi saya melihat masih stagnan ya yang terjadi pada Pak Prabowo. Yang kedua adalah Pak Anies. Beliau adalah tokoh atau yang menjadi kepala daerah yang punya prestasi yang cukup bagus ya. Approval ratingnya juga tinggi di pemerintahan DKI dan kinerjanya sangat terukur. Jelas yang beliau lakukan tidak hanya sekedar populisme, tetapi beliau membangun yang luar biasa dan fakta. Ketika ditanya apa yang dia lakukan bisa dilihat dari DKI Jakarta. Nah, cuma beliau tidak punya partai politik dan tidak ada kepastian partai politik mana yang bakal mengusung beliau. Pak Anies Baswedan pernah mengatakan, biarlah partai politik yang berproses, dia akan menyerahkan nasibnya kepada partai politik. Ada partai politik misalnya ada yang mendukung, beliau siap. Tapi kalau seandainya partai politik kemudian tidak mendukung, itu yang mungkin saya katakan nasib atau garis tangan beliau belum tentu ada kepastian. Partai politik ada kemungkinan juga tidak memberikan boarding pass, atau tiket partai itu akan dipakai oleh ketua umum partai lain, tidak diberikan kepada tokoh eksternal. Dalam arti konteks tiket partai itu tidak dirobek tapi dipakai oleh pemilik partainya. Itu tren juga terjadi hari ini. Dan Pak Anies ya, kalau dilihat dari apa yang beliau lakukan, beliau belum melakukan safari politik, belum menyalami masyarakat Indonesia ke seluruh Indonesia untuk berkampanye, belum membentuk relawan, tim sukses dan seterusnya. Tetapi untuk elektabilitasnya itu sudah cukup modal beliau untuk nanti menjadi tokoh yang siap tanding, yang punya kans untuk menang pada Pilpres 2024. Dan saya melihat juga Pak Anies adalah sosok yang menjadi antitesis dari Pak Jokowi. Nah, kalau misalnya publik ada yang merasa happy, approval ratingnya tinggi terhadap Pak Jokowi, ada kemungkinan orang tidak akan melanjutkan pilihan itu kepada Pak Anies Baswedan. Mungkin melanjutkan kepada yang legasinya sama, yang chemistry-nya sama, keberlanjutan itu ada pada Pak Ganjar. Namun sebaliknya, kalau publik atau masyarakat nanti banyak yang tidak menganggap pemerintahan ini bekerja untuk mereka, dianggap tidak puas terhadap pemerintahan sekarang, banyak kebijakan yang menurut mereka masih mengecewakan dan tidak berpihak kepada rakyat kecil, maka ada kemungkinan pemerintahan ini redup dan antitesisnya itu bisa ke Anies Baswedan, yang menjadi mereka untuk meluapkan kekecewaan itu kepada pilihan lain, tokoh baru, tokoh yang menjadi antitesis dari Pak Jokowi, yakni Anies Baswedan. Dan saya pikir elektabilitas beliau hari ini itu sudah menjadi hal yang penting untuk memastikan apakah nanti partai politik mau mengusung beliau. Itu juga tidak mudah. Sampai hari ini saja, baik itu Nasdem, PKS dan Demokrat tidak berani dan belum mendeklarasikan. Bahkan saya lihat juga di grassroots, bahkan di kader, di kepengurusan, di elit-elit tertentu DPP partai itu masih ribut antara Nasdemnya dengan Demokratnya untuk soal mengusung Anies AHY ini. Jadi masih kesulitan sekali, itu kelemahannya Pak Anies hari ini untuk mendapatkan partai politik, tapi potensi kans kemenang beliau ada kalau misalnya masyarakat betul-betul hari ini approval ratingnya terhadap pemerintah rendah.
Nah, yang ketiga adalah kita bicara Mas Ganjar. Hampir sama dengan Pak Jokowi, Mas Ganjar tidak punya partai politik. Nasib beliau juga ditentukan oleh PDIP Perjuangan. Beliau juga belum maksimal untuk melakukan menyapa, menyalami masyarakat karena masih menjadi kepala daerah. Tentu keputusan kebijakan beliau yang akan dilihat apakah fakta itu ada beliau bekerja atau hanya sekedar untuk dekat dan perhatian dan mirip dengan Pak Jokowi, pencitraan misalnya dalam konteks banyak perhatian dan kepedulian yang tidak berjarak dengan rakyat, yang sering ke bawah, sering duduk bersama masyarakat, tetapi infrastruktur yang beliau bangun, proyek-proyek fisik itu nggak kelihatan misalnya, itu juga menjadi kelemahan Mas Ganjar. Tetapi kelebihan beliau adalah bisa saja beliau adalah kelanjutan atau keberlanjutan dari Pak Jokowi. Keberhasilan Pak Jokowi yang sederhana, yang perhatian, yang peduli pada rakyat, dan kemudian ini dianggap representasi keberlanjutan legacy ini hanya ada pada Mas Ganjar. Dan bagi pemerintahan atau masyarakat dalam konteks ini yang puas dengan pemerintahannya Pak Jokowi, maka ada kemungkinan mereka ingin melanjutkannya kepada Mas Ganjar. Jadi kelebihan Mas Ganjar adalah elektabilitasnya sudah termasuk papan atas, moncer. Kekurangannya beliau tidak ada kepastian dalam partai politik. Dengan demikian kita bisa memastikan partai politiklah yang menentukan siapa calon presiden dan wakil presiden. Kita tidak bisa nafikan bahwa lahirnya sumber leadership nasional itu sangat tergantung kepada partai politik, dan partai politiklah yang harus berhati-hati untuk memilih calon presiden ke depan, baik calon presidennya maupun wakil presidennya. Itu sangat ditentukan oleh partai politik.